Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara melihat seorang pelukis yang sibuk dengan kanvasnya? Pada awalnya hanya ada garis-garis kasar dan warna-warna yang tampak tidak teratur. Bagi kita yang melihatnya, mungkin terlihat membingungkan dan tidak menarik. Namun di tangan seorang maestro, hasil akhirnya adalah sebuah mahakarya yang indah. Begitu juga hidup kita. Di tengah perjalanan hidup, kita seringkali tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan kita mudah tergoda untuk menghakimi situasi atau menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat secara sekilas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi sebelum waktunya. Tuhan yang adil akan mengungkap semua yang tersembunyi pada waktu yang tepat. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang sering kali terpecah oleh perbedaan pendapat dan sikap saling menghakimi. Paulus menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berhak menjadi hakim sejati. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kita sebagai manusia sering kali menghakimi berdasarkan penampilan luar. Ketika seseorang bertindak berbeda dari yang kita harapkan, kita langsung berasumsi buruk. Ketika terjadi konflik, kita sering memutuskan siapa yang salah tanpa memahami sepenuhnya situasinya. Saudara perlu menyadari penghakiman kita sering kali tidak akurat karena kita tidak tahu isi hati seseorang atau rencana Tuhan di balik setiap peristiwa. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, berhenti menghakimi berdasarkan asumsi. Sebelum saudara menghakimi seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tahu seluruh kebenaran? Hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Sebagai gantinya, mari belajar untuk memberi kasih dan pengertian. Yang kedua, hidup dengan kasih. Ingatlah bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ketika kita memilih untuk mengasihi, kita membuka jalan bagi pemulihan, bukan perpecahan. Yang ketiga, percaya pada waktu Tuhan. Ketika saudara merasa disalahpahami atau diperlakukan tidak adil, mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menyelesaikan segalanya dengan sempurna pada waktunya. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, barangkali saudara pernah merasa dihakimi di tempat kerja karena kesalahan yang bukan saudara lakukan. Atau mungkin saudara tergoda untuk menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Ingatlah, Tuhan sedang bekerja dalam setiap situasi. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Biarkan Tuhan menyelesaikan lukisan kehidupan saudara. Sebaliknya, jika saudara pernah merasa dihakimi, renungkanlah bahwa nilai sejati saudara tidak berasal dari opini manusia, tetapi dari apa yang Tuhan lihat di dalam hatimu. Dia tahu perjuanganmu, niat baikmu, dan rencana besar yang Tuhan siapkan untuk hidupmu. Untuk itu, saat kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita juga membuka pintu bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi hakim atas orang lain, tetapi untuk menjadi saksinya yang penuh kasih. Kita jalani hidup ini dengan tidak sibuk mencari penghargaan, pujian dari manusia, tetapi fokus pada hidup yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat.
dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan memberkati.